Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Anak-anak ustadz peserta didik SDIT Imam Asy-Syafi'i, bagaimana kabar ananda semua? Mudah-mudahan ananda semua selalu sehat dan tetap bersemangat mengikuti pelajaran bersama ustadz, meskipun sampai sekarang masih secara daring atau secara jarak jauh. Baik, untuk pelajaran hari ini kita belajar di Dirasah Islam dan masuk pada bab yang keempat, yaitu sirah. Adapun materi sirah pada bab yang keempat adalah Nabi Muhammad dan keluarganya. Sedikit kita berbicara tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz yakin ananda semua pasti sudah mendengar tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin, bulan Rabiul Awal, pada peristiwa kehancuran tentara bergajah yang ingin merobohkan Ka'bah. Sehingga kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu dikenal dengan tahun gajah. Jadi kalau ada pertanyaan tahun kapankah Nabi Muhammad lahir, maka jawabannya adalah pada tahun gajah. Kenapa? Karena pada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi peristiwa besar, yaitu kehancuran tentara bergajah yang ingin merobohkan Ka'bah. Ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayah Nabi ini termasuk keturunan bangsawan, karena ayahnya Abdul Muthalib adalah seorang raja dari suku Quraisy. Abdullah merupakan putra bungsu dari 10 bersaudara. Ia adalah seorang pemuda yang bagus rupa dan terkenal dengan kebaikan akhlaknya. Hal inilah yang membuat Abdullah menjadi putra yang paling disayang oleh Abdul Muthalib. Ananda tahu siapa itu Abdul Muthalib? Ya, beliau adalah kakek dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah wafat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terlahir dalam keadaan yatim. Selanjutnya, ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Aminah binti Wahab. Beliau adalah seorang wanita mulia yang berasal dari suku terhormat Quraisy, tepatnya Bani Zurah. Karena kebaikan nasab dan akhlaknya inilah yang membuat ia menjadi pilihan kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahkan dengan Abdullah. Aminah wafat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun. Beliau wafat di Yastrib ketika beliau membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjungi paman-pamannya yang ada di Yastrib. Nah, itulah sedikit biografi singkat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan putra-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pokok pembahasan kita pada materi sirah kali ini. Ananda sekalian, tahukah ananda siapa-siapa saja putra dan putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Putra dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumlah 7 orang. Siapa saja mereka? Yang pertama Al-Qasim bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat Ummu Kulthum binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam Abdullah bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketujuh Ibrahim bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah 7 anak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz harapkan ananda semua hafalkan ke-7 putra dan putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat yang pertama, yaitu Al-Qasim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki anak yang bernama Al-Qasim, sehingga beliau dijuluki dengan Abul Qasim, bapaknya Qasim. Qasim wafat sebelum masa kenabian dan wafat pada usia 2 tahun, sangat kecil sekali. Kemudian yang kedua, Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam mengikuti ibunya Khadijah radhiyallahu anha. Akan tetapi sang suami Abu Al-As tetap dalam agama jahiliyah. Hal ini membuat Zainab tidak ikut hijrah ke Madinah bersama ayah dan saudari-saudarinya karena ikatan dengan suaminya. Beberapa lama kemudian barulah Zainab hijrah dari Makkah ke Madinah menyelamatkan agamanya dan berjumpa dengan ayah tercinta. Lalu menyusullah suaminya Abu Al-As. Abu Al-As pun masuk Islam, memeluk agama mertua dan istrinya. Keluarga kecil yang bahagia ini pun bersatu lagi dalam Islam dan iman. Tidak lama kebahagiaan ini berlangsung. Pada tahun 8 Hijriah, Zainab radhiyallahu anha wafat meninggalkan suami dan putrinya. Berikutnya yang ketiga dari anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ruqayyah. Ruqayyah adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikah dengan sahabat yang mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ruqayyah dan Utsman ikut hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Ketika tinggal di Madinah, mereka mendapatkan ujian wafatnya putra tunggal mereka yang masih berusia 6 tahun. Tak lama kemudian Ruqayyah juga menderita sakit demam yang sangat tinggi. Utsman bin Affan setia merawatnya, dan karena Ruqayyah sakit ini, Utsman bin Affan tidak bisa ikut dalam perang Badar. Beberapa lama kemudian Ruqayyah akhirnya meninggal dunia, yang itu bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya adalah Ummu Kulthum. Setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Oleh karena itu, Utsman bin Affan dijuluki dengan Dzunurain, pemilik 2 cahaya, karena Utsman menikahkan 2 orang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman dan Ummu Kulthum bersama membangun rumah tangganya hingga wafatnya Ummu Kulthum pada bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah. Ummu Kulthum dimakamkan di sebelah saudarinya Ruqayyah. Anak Rasulullah berikutnya adalah Fatimah.
Fatimah dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian. Pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkannya dengan Ali bin Abi Thalib. Pasangan ini dikaruniai anak pada tahun ketiga Hijriah yang bernama Hasan. 1 tahun berikutnya lahir pula Husain, putra keduanya. 2 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 6 Hijriah, lahir pula putri ketiganya yang bernama Ummu Kulthum. Fatimah adalah satu-satunya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian Fatimah pula lah dari keluarga Nabi yang pertama kali menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia wafat pada tanggal 2 Ramadan tahun 11 Hijriah dan dimakamkan di Baqi. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya adalah Abdullah. Setelah kelahiran Fatimah, putra Nabi bersama Khadijah berikutnya adalah Abdullah. Abdullah juga dikenal dengan At-Tahir dan At-Tayyib. Abdullah lahir pada masa kenabian dan meninggal di usia yang sangat muda di kota Makkah. Dan terakhir dari anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Ibrahim. Ibrahim dilahirkan pada tahun 8 Hijriah di Madinah. Dia adalah anak bungsunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan anak dari Maria Al-Qibtiyah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki 7 orang anak. 6 orang anak merupakan anak dari Rasul dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian 1 yaitu Ibrahim, anak dari Maria Al-Qibtiyah. Usia Ibrahim tidak panjang. Ia wafat pada tahun 10 Hijriah saat masih berusia 17 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih atas kepergian putranya itu. Baik anak-anak Ustadz, itulah 7 orang putra-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Al-Qasim, yang kedua Zainab, yang ketiga Ruqayyah, yang keempat Ummu Kulthum, yang kelima Fatimah, yang keenam Abdullah, dan yang ketujuh adalah Ibrahim. Mudah-mudahan ananda semua bisa hafalkan nama-nama dari putra dan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak Ustadz sekalian, itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian ananda Ustadz ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.